pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari nasional, tingkat pengangguran terbuka lebih rendah dari nasional. Korupsinya tidak seperti dulu-dulu, tapi korupsi di Indonesia itu sudah sampai ke desa-desa. Ini salah satunya karena kurang inovasi aset, ya. BUMDesnya sudah ada, tetapi tidak dikembangkan. Walaupun bagaimana proporsi dari APBD dengan dengan dana desa itu sebenarnya sudah mulai tumbuh, ya, walaupun tidak terlalu besar, proporsinya masih APBD. Sebenarnya kita hanya berhasil di Skadau ini menurunkan persentase penduduk miskin Pak Sekda sama angka prevalensi stunting. Jadi hijau. Tetapi untuk indeks pembangunan manusia itu kita lebih rendah daripada nasional. Angka rata-rata lama sekolah juga lebih rendah dari nasional. Angka harapan hidup lebih rendah dari nasional. Pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari nasional. Tingkat pengangguran terbuka lebih rendah dari nasional. Artinya sebenarnya uang kita yang kita kucurkan bertahun-tahun belum begitu berhasil untuk meningkatkan kualitas hidup di Skadau. Jadi bukan hanya kalau di Banten itu nambah istri. Kalau di Kalimantan Barat ini diduga korupsi dana desa, mantan Kades Kalbar ditangkap polisi. Kades dan Sekdes korupsi 800 juta dana desa untuk judi slot. Jadi Kades di Kalbar ternyata beda. Mereka korupsi karena bermain judi online, judi slot, bukan nambah istri seperti di Banten. Nah, kemudian bendara desa juga jadi tersangka korupsi. Korupsinya tidak seperti dulu-dulu, tapi korupsi di Indonesia itu sudah sampai ke desa-desa. Jadi kepala desa juga pada ikut. Di datanya ICW itu terus aja meningkat, dia cenderung linier datanya, ya. Jadi jumlah kasus korupsi di desa tahun 2016 sampai 2023 nasional grafiknya, ya, itu cenderung meroket. Nah, ini masih menjadi tantangan kita. Kemudian kalau kita lihat dari segi indeks membangun desa, memang data-datanya bagus-bagus, ya. Indeks membangun desa kita sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal atau sangat tertinggal. Jadi yang terakhir yang berkembang proporsinya ada di bawah. Terus kemudian sumbangan PAD juga masih rendah sekali di Kalimantan Barat ini, ya, di Skadau ini, ya, jumlahnya Bapak bisa lihat itu grafiknya dari 2020, 2022, 2003 agak meningkat, ini sampai data terakhir 2024, mudah-mudahan bisa semakin meningkat lagi. Ini salah satunya karena kurang inovasi aset, ya. BUMDesnya sudah ada tetapi tidak dikembangkan. Walaupun ada juga yang sudah berhasil. Satu desa ini, ya, itu melakukan penyewaan untuk tower jaringan kontribusi, bisa berkontribusi sekitar 85 juta, ya. Jadi desa Perongkan. Jadi Bapak Ibu nanti perlu benchmark main ke desa Perongkan, itu sudah menyewakan tower jaringan telekomunikasi 2023-2024 85 juta. Jadi secara kontribusi terhadap pembangunannya masih belum terlalu berhasil. Cuma 2 indikator yang terasa bagus, ya.